Athletics harus dihadapkan dengan kekalahan menyakitkan dari New York Yankees pada American League Division Series edisi tahun 2001. Ditambah 3 pemain andalan mereka yaitu Damon, Giambi, dan Jason harus terpaksa mereka lepas dengan yang berisikan pemain-pemain yang diremehkan di luar sana. Kemudian Peter mengusulkan 3 nama yaitu Jason, Justice, dan Heather Burke. Setelah itu Billy pun melakukan pertemuan kembali dengan para pencari bakat dan mereka terlihat akan memberikan nama-nama yang sudah mereka dapatkan. Namun Billy tampaknya tidak tertarik dengan nama-nama yang mereka usulkan dan ia pun langsung mengatakan kalau dia akan membeli 3 pemain yang diusulkan oleh Peter tadi. Para pencari bakat tentunya menolak 3 pemain itu. Jason terkenal tidak taat peraturan dan dicurigai memakai narkoba. Justice adalah mantan superstar yang umurnya sudah 37 tahun. Sedangkan Heather Burke adalah mantan pemain dari klub antah berantah dan memiliki masalah pada syaraf lengannya. Namun karena Billy adalah general manajernya di sini, mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. You're not going to bring in 1, but 3 defective players. This is not a discussion. Billy pun mulai mendatangi para pemain itu dan memberikan mereka sebuah kontrak. And we're going to teach you. Wait a minute here. I mean, what about Jason's gone, Scott? This is a contract to play ball for the Oakland A's. Di sela-sela kesibukannya sebagai manajer klub, Billy sering sekali menghabiskan waktunya bersama anaknya dan Billy senang sekali mendengarkan anaknya bernyanyi. Masa pelatihan pun dilalui dengan sangat cepat dan kurang meyakinkan. Heather Burke terlihat tidak mampu bermain di base pertama seperti yang dijanjikan oleh Peter dan juga tidak mungkin lagi ia kembali ke posisinya semula sebagai pelempar karena syaraf tangannya yang rusak. Dan akhirnya hari pertama pertandingan pun dimulai. Namun Billy memiliki kebiasaan untuk tidak menonton pertandingan tim. Dia meyakini kalau timnya akan kalah jika dia menonton pertandingan secara langsung. Billy biasanya menghabiskan waktu dengan nge-gym atau yang lainnya saat timnya sedang bermain. Ternyata timnya kalah hari itu. Kemudian Billy pun akhirnya menghampiri Art yang bertugas sebagai coach dan Billy mempertanyakan kenapa Art memainkan P-nya sedangkan Billy percaya kalau Heather Burke lebih baik. Namun Art menolak saran Billy karena dialah coachnya dan dialah yang berwenang menyusun daftar pemain. Kekalahan pertama Oakland diyakini sebagai awal mula bencana yang akan klub itu alami dan semua orang meyakini bahwa Billy lah yang bertanggung jawab karena sudah membeli pemain buruk. The problem is that Bill James never played, never
ever managed to come up with a new approach, my hat's off to him. It won't work. Singkat cerita, Oakland sudah kalah 14 kali dalam 17 pertandingan mereka. Media makin yakin kalau percobaan yang dilakukan oleh Billy telah gagal. Sampai-sampai beredar kabar kalau posisi Billy sebagai general manager akan digantikan oleh orang lain. Kemudian suatu hari, Steve memanggil Billy dan Peter untuk mengevaluasi perjalanan tim selama putaran pertama musim. Steve kecewa dengan pencapaian mereka, namun Billy menjanjikan kalau mereka akan berubah seiring waktu. Dan yang Billy minta hanyalah waktu tambahan. Dari pertemuan tersebut, Billy pun langsung mendatangi Art dan memintanya untuk mencadangkan Payne-nya, kemudian memasukkan Hatterberg. Namun Art menyatakan kalau Payne-nya adalah pemain first base terbaik yang mereka miliki, bahkan pemain terbaik di seluruh Amerika. Dan dia tetap bersikeras untuk terus memainkan Payne-nya, walaupun secara data, Hatterberg 20% lebih efektif untuk tim dibandingkan Payne-nya. Di pertandingan hari itu, Art tetap memainkan Payne-nya dan mereka pun kalah. Namun, para pemain tampak tidak kecewa dengan kekalahan mereka. Dan bahkan saat di ruang ganti, Billy melihat Jason sedang berjoget ria di sana. Billy pun kesal dan memarahi mereka. Is losing fun? No. What are you having fun for? Besoknya Billy mulai hilang kesabaran dan melakukan langkah gila dengan menukarkan Payne dan Jason kepada klub lain. Awalnya Peter melarang Billy untuk melakukan hal tersebut karena dua pemain itu adalah dua pemain terbaik mereka yang mereka miliki. Namun Billy bilang kalau dia ingin Hatterberg main malam itu, dan satu-satunya cara membuat Hatterberg bermain adalah dengan mengeluarkan Payne dari tim. Akhirnya Peter pun setuju dan transaksi pertukaran pemain dengan cepat dilakukan. Excuse me, Carlos? Yep. Can I speak with you for a minute? Carlos, you've been traded to the Tigers. This is Jay Palmer's number. He's the traveling secretary for the team. Art yang mengetahui kalau seluruh pemain andalannya sudah ditukar pun tidak mampu berbuat apa-apa karena hal tersebut memang di luar kuasa dia. Tapi Billy dan Peter bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dengan langsung turun tangan, yaitu memberikan fakta dan data kepada para pemain yang tidak bisa mereka lihat di lapangan. Tujuannya agar apa yang Billy dan Peter lakukan, yaitu mengumpulkan data statistik para pemain, bisa bermanfaat secara langsung untuk pemain di tim. This is your basic breakdown of all the location and pitches where. Good question. Yes. I want to milk the last ounce of baseball you got in you. Alright. I got you. Singkat cerita, apa yang Billy lakukan mulai membuahkan hasil. Mereka meraih kemenangan demi kemenangan lainnya, dan peringkat mereka perlahan pun mulai naik. You know tonight? What's going to happen? Both sides of the plate. Job, you couldn't hit that shit last night with a boat paddle. You gotta see more pitches. Billy pun melihat peluang besar dan ia pun mulai membeli pemain lain bernama Ricardo Rincon yang diharapkan akan menjadi pemain kunci untuk tim ke depannya. Okay, let me talk to my owner. I'll call you back. Come on! Come on! Dan benar saja, singkat cerita, mereka mampu memenangkan 12 pertandingan secara beruntun. Tapi tidak sampai di situ. Di pertandingan 14 dan 16, bahkan sekarang mereka sudah akan mencapai 20 kemenangan secara beruntun. Pertandingan ke-20 adalah pertandingan penting bagi mereka karena mereka akan menciptakan rekor dengan kemenangan beruntun terpanjang sepanjang sejarah. Mereka mengawali pertandingan ini dengan mudah dan sudah memimpin sebanyak 11-0 dan hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk membuat mereka menang. Bahkan Billy yang percaya kalau menonton pertandingan secara langsung akan membuat timnya kalah pun akhirnya ikut menonton pertandingan secara langsung. Namun baru saja Billy datang, mereka langsung kehilangan angka. Billy pun khawatir dan langsung pergi lagi dari sana. Nampaknya tahayul yang Billy percaya benar adanya. Oakland yang di atas angin mulai panik karena perlahan poin mereka mulai tersusul dan sampailah di skor 11 sama. 1 poin terakhir akan menentukan siapakah pemenang dari pertandingan ini dan apakah Oakland bisa membuat sejarah besar. Art pun akhirnya mempercayakan Hatterberg untuk menjadi pemukul dan ternyata kepercayaan Art dibayar tuntas. Hatterberg berhasil memukul bola dengan keras dan terjadi home run.
Mereka pun berhasil memenangkan pertandingan ke-20 dan berhasil membuat sejarah hebat sekaligus lolos ke babak playoff dan akan bertemu dengan New York Yankees. Namun pertandingan dengan Yankees berlangsung sangat cepat dan kekalahan yang telak bagi Oakland. Semua hingar-bingar pun langsung pergi begitu saja dan hanya meninggalkan kekalahan untuk Billy dan Oakland. Namun sebuah tim besar bernama Boston Red Sox tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Billy di Oakland. Mereka berencana untuk menerapkan filosofi yang sama dalam permainan baseball mereka dan menawarkan Billy sebagai general manager mereka di sana. Bahkan mereka menyiapkan kontrak yang sangat besar, yaitu $12 juta per tahun, dan akan menjadi kontrak terbesar untuk general manager sepanjang sejarah. The Yankees spent $1.4 million per win. I know you're taking it in the teeth out there. First guy through the wall. Namun Billy menolak tawaran tersebut dan tetap memilih melatih Oakland. 2 tahun kemudian Red Sox memenangkan kejuaraan dunia dengan menggunakan filosofi yang Billy terapkan. Dan film pun selesai. Film